Dan terciptanya kehidupan di muka bumi ini adalah suatu proses Linggayoni. Sehingga orang Jawa Linggayoni seringkali juga dianggap mereka merupakan simbol penciptaan. Simbol Tuhan. Ya. Ya. Karena ini kan semua yang ada di dunia itu tercipta karena Linggayoni. Bahkan kalau kita lihat sesuatu yang disucikan oleh ajaran Dayo itu kan juga Linggayoni itu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada beberapa netizen yang nampaknya meleke kurang bengi, kuotane kurang akeh, lungone kurang adoh, kopine kurang kental, sehingga dia komentar ya agak sinis. Bahwasanya kalau apapun yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa ini yang terkait dengan keyakinan, semua adalah ajaran impor. Ajaran Siwa Buddha itu merupakan ajaran Hindu Buddha yang dari India katanya. Sehingga dia mencibir kita, ya, mengolok-olok kita. Kalau kita yang mencoba ingin memberikan penjelasan bagaimana tentang ajaran Dayo, mereka mengolok-olok kita kalau tidak mau ajaran Arab ya nantinya menjadi ajaran Brindavan katanya, ajaran dari India. Ya. Karena ketidaktahuan dia bahwasanya ajaran leluhur kita itu bukan yang dimaksud dengan Siwa Buddha itu bukan Hindu Buddha. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika kita sempat diundang di Dinas Purbakala di Trowulan, saya waktu itu sempat ngobrol sama teman yang menjadi salah satu unsur pimpinan atau di dinas tersebut, yang kebetulan beliaunya asli dari Klaten, dari Solo, sehingga saya cukup akrab. Kita mengkritisi tentang berbagai tulisan-tulisan dari Dinas Purbakala Trowulan di berbagai situs-situs sejarah. Salah satunya beberapa hari yang lalu, hari Minggu, 3 minggu yang lalu, kita ke situs Ngawonggo di Tajinan. Di situ dituliskannya situs ini berasal dari masa Hindu Buddha. Nah, nanti tepatnya bagaimana tulisannya nanti biar Mas Puji selaku admin nanti ditayangkan. Kemarin udah kita foto. Ya. Akhirnya menjadikan sebuah pertanyaan banyak pihak. Ya. Sebenarnya ajaran leluhur kita itu apa? Keyakinan leluhur kita itu apa? Bahkan ada juga yang saat ini mulai mengarah, agama leluhur Nusantara itu Kapitayan katanya. Nah, ini kan tentunya ini kan menjadi sebuah pertanyaan, sebuah renungan, ya, yang harus kita bahas. Sehingga tema kita saat ini, ya, sebenarnya apakah ajaran Siwa Buddha itu?
apakah Siwa Buddha itu merupakan akulturasi antara agama Hindu dan agama Buddha yang kita kenal saat ini. Sudah benarkah yang ditulis oleh Dinas Purbakala Trowulan, dan di tempat lain saya lihat juga sama, ya. Seperti halnya kita ke candi-candi lain, bahkan kemarin waktu kita ke Sumatera, itu pun juga tertulis hampir sama. Ini peninggalan masa Hindu Buddha, gitu. Ya. Setelah itu Hindu Buddha setelah itu dikait-kaitkan itu dari India. Seolah-olah bangsa ini tidak memiliki peradaban sendiri. Sebelum pasca kerajaan Kesultanan Demak, katanya ini Hindu Buddha dari India. Setelah itu, setelah Kesultanan Demak, ini katanya dari Timur Tengah, ajaran Arab. Seolah-olah penggiringan mindset ini menuju sebuah penggambaran kalau bangsa kita itu benar-benar primitif gitu loh. Tidak memiliki spiritual culture tersendiri. Setelah itu ada penggiringan lagi bahasanya agama leluhur dulu. Agama orang Jawa kuno itu katanya Kapitayan. Dan Kapitayan itu cara sembahyangnya mirip dengan ajaran Arab katanya. Penggiringan-penggiringan ini terus bersimpang siur di berbagai medsos. Nah, bagi anak-anak muda yang kurang literasi tentunya ini dimakan mentah gitu, ditelan mentah. Akan semakin kabur sejarah ataupun karakteristik dari leluhur kita. Penggerakan pengkaburan ya dari kapitalis yang ujung-ujungnya ingin menjajah bangsa ini benar-benar masif. Ya, kaburkan sejarahnya, putuskan hubungan kita dengan leluhur. Giring mindset kalau leluhur bangsa ini dulu adalah primitif, kuno, ya, sesat. Sehingga kita tidak lagi memiliki kebanggaan pada leluhur kita sendiri. Terus kita membangga-banggakan leluhur bangsa lain dengan dibalut agama. Toh di dalam tokoh-tokoh agama itu kan merupakan leluhurnya bangsa lain semua, yang nggak ada hubungannya dengan kita. Tanpa tokoh-tokoh tersebut yang ada di agama tadi, kita tetap ada di dunia ini. Tetapi kalau tanpa leluhur kita, tentu bangsa ini tidak ada, kita semua nggak ada. Bahkan di dalam tubuh kita ini mengalir darah leluhur kita. Karena darah ini berasal dari penyatuan Linggayoni bapak ibu kita. Bapak ibu kita berasal dari darah kakek nenek kita sampai leluhur kita. Jadi darah leluhur itu ada dalam tubuh kita gitu. Karena itu dengan kondisi seperti itu akan kita bahas bagaimana tentang ajaran Siwa Buddha. Walaupun di video kita udah banyak, termasuk kita pernah menelusuri tentang jejak-jejak ajaran Siwa Buddha sampai ke Lombok. Kita ketemu dengan Brahmana dari Siwa maupun dari Buddha. Dan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama Hindu dan agama Buddha gitu. Nah, para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar ya. Dan mohon maaf kita tidak buka dengan tembang seperti biasa, karena Mas Anton saya suruh nembang tidak berani karena nggak ada Bu Nani. Sementara Bu Nani saat ini kecapean karena siang tadi baru mengadakan lomba sayembara wanita bersanggul, sayembara bersanggul, lomba bersanggul mandiri. Ya.
kecapean sehingga nggak bisa hadir. Ini yang hadir ada Mas Anton, Mas Hadi, dan Mas Doni. Ya. Bagi para pemirsa mohon maaf yang kemarin mengkritisi Mas Doni pegang HP. Ya. Mas Doni pegang HP itu sebenarnya kan sedang semacam membuat tulisan kira-kira apa yang mau disampaikan. Bukan mainan HP gitu loh. Kalau zaman dulu itu kan pakai kertas, pulpen, karena sekarang kan HP itu kan bisa praktis gitu. Jadi kemarin saya lihat ada pemirsa yang mengkritisi ini kok mainan HP. Nah, kalau kakinya kadang-kadang metingkrang itu kan mungkin capek. Gitu. Karena tidak semua orang kan mampu bersila lama ya. Apalagi kalau kandungan kolesterolnya agak tinggi, agak sulit bersila agak lama. Nih siapa dulu yang mulai nih untuk kondo takon? Oh Mas Hadi dulu silakan. Rahayu. Ingin saya tanyakan seperti yang Romo bilang tadi di situs Ngawonggo kan peninggalan dari Hindu dan Buddha. Ya. Tertulis seperti itu. Tertulis seperti itu. Yeah. Nah, yang jadi di pikiran saya ini pertanyaannya gini. Hindu dan Buddha itu suatu peradaban atau suatu agama? Yeah. Ya, itu aja pertanyaan. Yeah, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton? Yeah. Rahayu. Antara Siwa Buddha dan Hindu Buddha itu apakah ada kemiripan? Iya. Apakah juga ada perbedaan? Iya. Itu aja Romo penjelasannya. Iya, terima kasih Mas Anton. Ini sebelah kiri dulu biar Mas Doni menyelesaikan apa yang sedang mau disampaikan nanti ya, ini gantian. Di Ngawonggo ya, kebetulan situs Ngawonggo itu dekat dengan rumahnya Mas Hadi ya. Di situ tertulis yang ditulis oleh Dinas Purbakala. Bukan tertulis dalam artian tertulis di situs, itu tulisan tambahan zaman sekarang ya. Di situ tertulis peninggalan masa Hindu Buddha kan tulis gitu. Terus ada lagi sempat waktu itu Mbak Laila istrinya Mas Puji tanya, soalnya tertulis di situ ini peninggalan abad sekian sampai sekian ya, ada sekitar 300 tahun di abad abad 11 sampai abad 14 ya. Waktu itu Mbak Laila tuh tanya, ini bener apa Pak Tri kok gini? Nah saya jawab, ini ibaratnya orang tanya Bumiayu tapi dijawabnya Indonesia. Nah, sebuah petilasan itu kan tentunya dibangun pada masa tertentu. Tidak mungkin 300 tahun itu cuma membangun itu saja gitu loh. Sehingga saya gambarkan kok petilasan Ngawonggo itu mulai dari abad 11 sampai 13 ya, 300 tahun itu kan tidak mungkin. Ya. Sehingga saya gambarkan orang sebenarnya yang dituju itu Bumiayu, tapi tanyanya Indonesia kan terlalu luas gitu loh. Dan ini juga merupakan indikator bahwasanya kita kekurangan tenaga ahli, arkeolog yang mampu misalnya, termasuk kita juga kekurangan teknologi. Sebenarnya dengan teknologi yang terbaru ini kan seperti ilmuwan Eropa ini bisa memprediksi ini kira-kira tahun berapa gitu. Jadi tidak melebar gitu. Kalau orang tanya Pak Sutrimo rumahnya mana, orang jawabnya Kota Malang, itu kan masih mendingan ya. Atau lebih dekat lagi Pak Sutrimo rumahnya Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang gitu kan. Agak sedikit spesifik toh, sudah sampai kecamatan ya. Tapi kalau ditanya Pak Sutrimo rumahnya mana, Indonesia gitu kan. Jawaban tadi nggak salah, tapi terasa sesuatu yang menggelikan kalau di dunia akademisi gitu loh. Dikatakan salah enggak, tapi kurang tepat gitu. Ya. Dan itu terjadi saya lihat di berbagai situs seperti itu semua gitu loh. Saya kadang-kadang bertanya-tanya para pegawai-pegawai yang di Dinas Purbakala ini sebenarnya kompetensinya itu bagaimana gitu loh.
Karena saya pernah mengalami ya di Candi Kidal. Waktu itu saya akan mencoba memberikan bakti saya pada leluhur. Saya menyumbang kain sewek atau jarit itu, nggak tahu waktu itu 10 atau 6. Saya menginginkan siapapun yang istilahnya ke Candi Kidal ini harus pakai kain. Perkara itu disewakan atau apa, jadi mamanya orang yang mau nggak tahu sembahyang, nggak tahu, pokoknya naik di Candi Kidal itu harus pakai kain. Nah, ini saya sumbangkan gratis waktu itu demi bakti saya pada leluhur. Termasuk waktu itu saya juga menyumbangkan beskap Rakat Prasojo itu banyak waktu itu, nggak tahu 6 atau berapa, demi bakti saya pada leluhur gitu loh. Tapi saya waktu itu mendapatkan jawaban dari jupel di situ, mengatakan, aduh Pak, kali pihak salah satu petugas Purbakala ini tidak boleh, ini apa-apaan ini, ini musyrik ini, kok mendewakan candi gitu, kok memuja candi gitu. Sehingga saya bertanya-tanya, ini sebenarnya petugas Dinas Purbakala itu kompetensinya bagaimana? Kalau berarti mereka bekerja hanya sekedar cari duit tapi tidak menjiwai gitu loh. Padahal dengan kita memberikan saran kalau masuk entah itu sembahyang, entah itu naik Candi Kidal, itu kan pakai kain kan bentuk penghormatan gitu loh. Dan saya berikan free waktu itu. Sekarang saya lihat tidak tahu kemana itu kainnya ataupun beskapnya, tidak tahu kemana. Nah, kalau seandainya pemerintah itu sedikit perhatian ya dalam perekrutan pegawai Dinas Purbakala ya, ini benar-benar direkrut dengan benar ya, dengan kompetensi yang jelas ya, dikasih gaji yang cukup lumayan gitu. Jadi di situ ada semacam uji penjiwaan. Jadi orang yang kerja di situ benar-benar menjiwai, bukan sekedar yang penting aku dapat duit, ya. Akhirnya malah merusak mindset. Nah, ini yang kadang-kadang saya prihatinkan seperti itu. Nah, karena kurangnya tenaga ahli kita, kurangnya kompetensi yang ada, akhirnya kan tulisan-tulisan di situs-situs itu seringkali terkesan malah menyesatkan. Ini yang saya prihatin. Mudah-mudahan video ini sampai didengar oleh pihak-pihak yang terkait ini, supaya ada yang sudah jadi PNS di situ ya diseleksi lagi. Kalau dia tidak punya kompetensi di situ, dia tidak punya penjiwaan di situ, dia hanya sekedar yang penting kerja dapat duit, ya mohon maaf dipindah aja. Dipindah selain di situ, nggak tahu dipindah ke Pemkab ya atau dinas-dinas yang lain. Dinas Purbakala seharusnya orang-orang yang benar-benar menjiwai karena kecintaannya pada leluhur gitu loh ya. Sehingga akhirnya dalam tulisan-tulisan di berbagai situs itu benar-benar mulai spesifik gitu. Ini yang kita harapkan ya. Karena kita sebagai masyarakat awam kan sebenarnya sangat mengharapkan ketika kita datang ke suatu situs Purbakala atau situs sejarah itu, kita mendapatkan informasi yang benar-benar benar-benar yang Mas Doni, misalnya akurat gitu loh. Bukan malah menyesatkan, samar gitu loh. Samar-samar gitu. Nah, apakah Hindu Buddha itu sebuah peradaban ya? Atau Siwa Buddha itu sebuah peradaban? Nah, Siwa Buddha itu kan merupakan ajaran leluhur kita. Ya. Nah, suatu ajaran ini akan membentuk peradaban. Dan ajaran itu bagian dari budaya. Sehingga dalam video kita yang berjudul What is Java itu kita jelaskan apa itu Jawa. Apa itu Jawa kita pilih menjadi 3 hal besar. Yang pertama adalah spirit of Java, jiwa Jawa. Jiwa Jawa, jiwa yang penuh kesadaran ini akan membentuk
perilaku-perilaku. Nah, perilaku-perilaku inilah namanya budaya. Kita sebut Javanese culture, budaya Jawa. Budaya Jawa itu dipilah menjadi 5. Yang pertama adalah bahasa dan sastra, yang kedua adalah adat dan tradisi, yang ketiga adalah seni, yang keempat adalah jagaraga, yang kelima adalah falsafah dan spiritual. Nah, yang ketiga yang bisa itu adalah Javanologi atau ilmu pengetahuan. Karena tentunya dengan Javanese culture tadi, budaya-budaya Jawa tadi akan membentuk sebuah sebuah keahlian, sebuah teknologi, ya, sebuah keilmuan. Sebagai contoh, taruhlah bagaimana orang Jawa itu mencukupi kebutuhannya dengan tanam padi. Bagaimana sih ilmunya tanam padi ini kan Javanologi. Karena sama-sama tanam padi, saya lihat orang tanam padi di Jawa sama di mana istilahnya di Jepang itu berbeda cara tanamnya. Dan ternyata padi Jawa secara keilmuan terbukti kandungan vitamin, mineral dan karbohidratnya seimbang. Ini kan ilmu pengetahuan ya. Nah, dalam penerapan tadi akhirnya terbentuklah sebuah peradaban gitu. Nah, apakah Siwa Buddha dan Hindu Buddha itu sama? Yang tadi pertanyaan Mas Anton. Ya. Mari kita telusuri lebih dalam. Di pemerintah Indonesia, kata Hindu baru muncul tahun 1959. Setelah itu muncullah peraturan pemerintah tahun 65. Ya, yang selama ini mohon maaf para pemirsa, dulu kan saya dapat info dari Pangeran Satriawangsa bahwasanya pemerintah kita mewajibkan warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Saya waktu itu ngobrol diskusi sama beliaunya, Pangeran Satriawangsa itu memberi info ini katanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69. Nah, ya namanya diskusi. Ya, jadi kalau ada istilahnya kurang akurat ya namanya diskusi. Nah, setelah itu ditelusuri oleh teman-teman, ternyata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 itu tidak terkait dengan pemerintah memaksa warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Terus akhirnya beberapa waktu yang lalu saya sama teman-teman itu ke Komnas HAM, kita ngobrol-ngobrol, diskusi lah, di situ juga terjadi diskusi ringan. Ternyata saat ini ya ada kewajiban mengisi kolom agama. Ini ternyata bukan undang-undang, tapi hanya peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah tentu grade-nya ketika bicara hukum tata negara kan jauh lebih rendah. Ya. Jadi seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah itu. Ya. Dan di situ ada pemaksaan secara masif. Sementara dari agama-agama yang diakui pemerintah itu semuanya agama impor gitu loh. Jadi Hindu itu baru muncul itu tahun 1959. Secara resmi dengan munculnya peraturan pemerintah itu tahun 65 malah. Baru kata Hindu itu muncul. Sebelum itu tidak ada kata Hindu. Dan kata Hindu sendiri di India juga baru muncul tahun 1870. Ketika pemerintah Inggris yang menjajah India dengan segala kekuatan militernya ternyata tidak mampu menguasai India secara utuh. Akhirnya pemerintah Inggris itu mempelajari
Dan pemerintah Inggris pun tentunya belajar dari masa kegelapan Eropa, yang dimana masyarakat Eropa itu mabuk agama. Mereka mengalami masa kegelapan. Dari saya pernah baca catatan itu 800 tahun Eropa mengalami masa kegelapan. Mulai abad ke sekitar abad kedua atau ketiga sampai abad cukup lama, lebih dari 800 barangkali malahan. Karena Eropa mulai mengalami pencerahan itu setelah adanya revolusi Renaissance. Sampai akhirnya sarjana-sarjana Eropa mengatakan apa? Wah, agama itu candu, agama itu racun masyarakat. Karena ketika suatu bangsa mabuk agama, mabuk dogma, nalar mereka lemah. Mereka mudah berkonflik, ya, mudah saling bunuh antar saudara. Ya, seperti fakta sejarah ya di Timur Tengah, di Eropa tuh ketika bangsa itu mabuk agama kan penuh konflik, gegeran, terus perang, bunuh-membunuh ya. Bahkan kalau kita cermati itu mereka hanya rebutan huruf A sama O, jutaan orang mati. Ya. Nah, belajar dari situ akhirnya pemerintah Inggris ya menerjunkan para sarjana-sarjananya untuk melakukan penelitian di India. Akhirnya disimpulkanlah bahwasanya yang waktu itu masyarakat India ya dengan segala keyakinan leluhurnya yang bersifat lifestyle ya mirip dengan kita, itu digiring menjadi way of life. Mereka digiring untuk seperti ajaran Abrahamik ya dengan kitab sucinya. Kitab suci itu kan way of life, pandangan hidup. Sementara ajaran leluhur kita ini adalah lifestyle, gaya hidup. Akhirnya yang awalnya orang-orang India itu lifestyle, gaya hidup, ini dirubah. Mereka mengatakan, yang namanya agama itu harus begini. Harus ada tokohnya. Harus ada kitab sucinya. Ya. Akhirnya mereka digiring untuk membuat kitab suci. Akhirnya muncullah berbagai kitab suci. Nah, ketika suatu bangsa yang awalnya lifestyle menjadi way of life, terus dibuat mabuk agama, ya akhirnya Inggris berhasil ya menguasai bangsa India, bukan sekedar menguasai fisik atau area teritorial India. Nah, bersamaan itulah akhirnya pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan di tempat kita, diturunkannya sarjana-sarjana mereka, salah satunya adalah Senok Ugronya. Sebenarnya diturunkan banyak yang diturunkan, tapi yang terkenal adalah Senok Ugronya. Sehingga akhirnya para kapitalis tadi yang dari Eropa tadi benar-benar mampu menguasai suatu bangsa yang dijajahnya tadi. Yang awalnya cuma menguasai secara fisik, secara teritorial dengan kekuatan militer, akhirnya juga mereka mencengkeram jiwa-jiwa bangsa yang dikuasai tadi. Nah, karena di India itu ada sungai Hindustan, ada sungai Indus, ada lembah Hindustan, akhirnya ajaran tadi diberi nama Hindu. Baca lagi sejarahnya. Bahkan saat ini pun banyak sekali generasi muda yang nggak paham itu. Jadi ajaran-ajaran Jawa bukan ajaran Hindu, ajaran-ajaran Bali bukan ajaran Hindu, ajaran-ajaran Dayak, Kaharingan bukan ajaran Hindu, bukan agama Hindu. Seperti Parbarengin di Batak bukan Hindu. Kata Hindu sendiri baru muncul tahun 1959. Baru saja gitu. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan ajaran Siwa Buddha itu bukan ajaran Hindu dan Buddha yang kita kenal saat ini. Kalau mereka mengatakan ini akulturasi antara agama Hindu dan Buddha, coba ditelusuri. Mana yang dimaksud dengan ajaran Hindu yang dari India dan mana ajaran Buddha yang sudah diakulturasikan?
Coba ditelusuri, tidak akan ketemu gitu loh. Karena yang dimaksud dengan ajaran leluhur kita, Siwa Buddha, ya, itu setelah kita telusuri, kata Siwa dan Siwa Buddha ini adalah bahasa Jawa kuno, artinya Siwa itu adalah angkasa, Buddha itu adalah ibu pertiwi. Jadi ajaran Siwa Buddha adalah ajaran ibu pertiwi Bapa Angkasa. Dan ajaran ini sebenarnya sampai detik ini masih lestari di masyarakat kita. Walaupun kadangkala orang melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena di tengah orang-orang masyarakat yang mabuk agama, mabuk ajaran Dayoh. Jadi ajaran Siwa Buddha itu bukan akulturasi antara agama Hindu dan Buddha dari India. Ini yang terus harus kita gaungkan. Oh, agama leluhur Nusantara dulu Kapitayan. Itu juga kalau menurut saya perlu direnungkan lagi, karena yang saya tahu itu munculnya kata Kapitayan itu dulu yang memunculkan adalah Dr. Sunyoto. Karena Kapitayan itu bahasa Jawa artinya kepercayaan. Kapitayan, kapitadosan itu kepercayaan. Dan waktu itu memang muncul TAP MPR tahun 73 kalau nggak salah, di bahasanya tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kapitadosan menjadi kapitayan. Kalau beberapa teman-teman Meksos, oh Kapitayan itu agama leluhur Nusantara, itu karena memuja Sang Hyang Taya katanya. Loh, Taya, Toyo itu artinya air kok malahan. Kalau Taya diartikan suwung kok rasanya kok terlalu dipaksakan gitu. Kalau umpamanya benar itu karena memuja Sang Hyang Taya yang artinya suwung, kenapa kok tidak disebut ketayaan? Kalau disebut Kapitayan kan jelas kata dasarnya adalah pitaya. Pitaya, pitoyo. Ini adalah bahasa Jawa artinya pitados atau percaya. Kapitayan berarti kepercayaan. Jangan dipaksakan gitu. Ini saya kok mencium adanya udang di balik rempeyek ini para kapitalis, sehingga saat ini banyak orang yang mengendos ajaran leluhur Nusantara itu Kapitayan. Saya mulai mempelajari tentang Jawa itu mulai tahun ya saya mulai kecil lah saya belajar tentang ajaran Jawa ya. Tapi mendirikan organisasi lembaga kajian ini kan mulai tahun 95. Kok saya baru dengar itu baru kira-kira tahun 2020-an ini ya. Tahun 2015 2020-an lah munculnya kata oh ajaran agama leluhur Nusantara itu Kapitayan, kok baru saja ya. Karena memang awalnya yang memunculkan adalah Suwargi Dr. Sunyoto. Ya. Terus dipaksakan Kapitayan itu menyembah Sang Hyang Taya. Padahal kalau kita telusuri Taya, Toyo itu artinya air. Kalaupun toh memang benar, oh ini menyembah Sang Hyang Taya, Taya itu artinya suwung, kenapa kok tidak disebut ketayaan gitu, kok disebutnya Kapitayan? Ya. Bahkan sampai detik ini ajaran-ajaran Siwa Buddha masih bisa ditelusuri, ajaran Ibu Pertiwi Bapa Angkasa, sehingga masih disimbolkan sampai sekarang. Orang Jawa sing ngugemi Jawa biasanya setiap weton atau setiap acara-acara tertentu mesti membuat jenang abang putih, jenang sengkolo. Itu menggambarkan Ibu Pertiwi Bapa Angkasa, tes abang saka biang, tes putih saka bapa. Ibu Pertiwi Bapa Angkasa. Bahkan kalau orang mau mempelajari mantra-mantra Jawa itu masih ditemukan sekarang ini ada mantra Siwaratri, ya, Siwa Kartika, ya, Siwa Surya. Nah,
Siwa Ratri. Siwa itu angkasa, Ratri itu malam. Karena terbentuknya siang dan malam itu kan angkasa. Siwa Kartika, Kartika itu bintang. Ya memang bintang itu di angkasa. Siwa Chandra, Chandra itu bulan. Bulan itu di angkasa. Siwa Surya, Surya itu matahari di angkasa. Ya. Dan terciptanya kehidupan di muka bumi ini adalah suatu proses Linggayoni. Sehingga orang Jawa Linggayoni seringkali juga dianggap mereka merupakan simbol penciptaan, simbol Tuhan. Ya. Ya. Karena ini kan semua yang ada di dunia itu tercipta karena Linggayoni. Bahkan kalau kita lihat sesuatu yang disucikan oleh ajaran Dayo itu kan juga Linggayoni itu. Sehingga ada yang mengatakan, wow ini bekasnya kuil Hindu katanya. Bahkan ada arkeolog yang dengan secara akademisi menyatakan, oh bangunan suci ini dulunya kuil Hindu. Ya. Nah ini tadi yang sebelah kiri. Nah sekarang gantian ini Mas Doni, silakan kondo takon Mas Doni. Ya. Sudah banyak yang ditulis kelihatannya. Nah. Rahayu. Sesuai tema untuk season ini ya. Yeah. Apa tadi? Apakah ajaran Siwa Buddha itu sinkretisme agama Hindu dan Buddha? Jadi artinya sepertinya sudah banyak dipabar oleh Romo Trimo tadi barusan ya. Hal ini memang seringkali terdengar, banyak beredar di internet pun juga banyak ya. Nah, apalagi sekarang di konten-konten YouTube juga banyak mengupas temanya terkait hal semacam itu. Ini akhirnya ketika netizen atau khalayak luas penasaran apa sih sebenarnya Siwa Buddha. Nah, ini ketika di situ akan mencari informasi, dia akan mendapatkan info yang bisa dikatakan tidak valid ya. Artinya ironisnya lagi, mengapa di situ ada pihak-pihak yang notabene tidak memahami yang secara utuh, tapi berani menyajikan sebuah data yang entah itu ditulis di website, di blog, atau bahkan dia mau membuat konten yang akhirnya ini yang membentuk persepsi, dan ini loh yang akhirnya salah kaprahnya itu nggak akan cepat beres itu loh. Nah padahal kan sebenarnya kalau dalam aspek makro tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo Trimo tadi ya, artinya Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, atau dalam skop yang mikro ini aspek feminin dan maskulin seperti itu. Nah, ketika apa yang harusnya dipahami, bagaimana sih sebenarnya Ibu Pertiwi Bopo Angkoso ini harusnya bisa, informasi ini bisa diterima, yang akhirnya bisa, oh ternyata ini tuh yang namanya Siwa Buddha. Nah ini nggak pernah dapat dulu. Ini yang akhirnya itu tadi mungkin tugas Mas Hadi ya ini ya, yang bisa memberikan itulah hal baru. Terus kemudian yang kedua terkait kapitayan. Nah ini menariknya lagi, mengapa sih kok ada istilah atau kata-kata agama, kan itu dulu. Padahal kalau mengacu ke Pancasila ya, kan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah terus tadi yang Romo Trimo menjelaskan baru di tahun berapa itu, artinya harus memeluk agama-agama yang sudah
yang diakui oleh ya pemerintah. disertified lah di Ya. zamannya. Ya, ya. Nah, ini loh sebenarnya yang akhirnya mengkotak-kotakkan apa ya peradaban bangsa ini Kak. Kalau menurut saya seperti Memecah itu. belah bangsa ini. Ya. Yang harusnya peradaban itu sudah jauh lebih maju, Ya. yang secara budi pekerti pun juga jalan. Ya. Nah, karena terkotak-kotak ya ini tadi Ya. termasuk budaya pendatang sih sebenarnya Ya. akhirnya peradaban justru terdowngrade ya. Ya. Nah, akhirnya ya mungkin kondisinya kayak sekarang inilah. Nah, mengacu ke situ akhirnya ini lebih dipersonifikasi lagi orang leluhur kita dulu, artinya agamanya Kapitayan. Nah, padahal itu tadi loh, Kapitayan itu kan sistem kepercayaan ya. Nah, tapi mengapa hal itu kok harus digiring membentuk sebuah opini Kapitayan itu agama. Dan agama ini seolah-olah kan hal mutlak itu yang harus apa? Setiap orang harus punya, harus memeluk ya. Nah, padahal kan ayolah kita bisa mencerna dengan keberadaan agama itu dan bagaimana sih proses manembah, kan tujuannya kan ke situ sebenarnya. Nah, manembahnya ke siapa? Kalau dilihat dari sudut pandang agama per agama antara yang satu dengan yang lainnya, ini akhirnya gimana ya? Ya punya sudut pandang sendiri-sendiri lah, artinya di situ. Nah, ketika yang apalagi yang bersangkutan yang menuliskan cerita leluhur Nusantara itu atau orang Jawa itu dulu agamanya apa? Kapitayan. Loh, padahal yang bersangkutan apakah memahami bagaimana itu semua termasuk aspek Linggayoni dan lain sebagainya tadi. Nah, hal semacam itu yang menuliskan ini dari latar belakang yang berbeda, kok berani-beraninya menuliskan apa yang akhirnya menjadi agama Kapitayan atau bahkan apa Siwa Buddha tadi itu. Nah, yang menjadi apa ya, ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Romo Trimo terkait data-data informasi yang sudah jauh banyak beredar di internet, karena internet itu sekarang kan menjadi saluran informasi. Mencari sesuatu apa yang didapat kok misalnya belum paham ya, pasti larinya akhirnya buka Google. Ya, seperti itu. Nah, ketika data yang didapat ini itu loh, ini tidak mewakili kebenaran. Nah, ini yang menjadi apa? Sampai kapan nih bangsa ini akan tetap kondisi seperti ini itu loh. Jadi harapannya Romo Trimo bisa memberikan ya sedikit inilah biar ketika netizen ini ya atau semua yang mengalami kebingungan dan harus mencari data atau info yang valid ini bener nggak ya? Jadi perlu dipertimbangkan dulu. Jadi nggak langsung dapat ternyata gini. Nah, ini yang harusnya ada pertimbangan. Begitu. Makasih, Rom. Terima kasih Mas Doni. Ya, memang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Karena sebenarnya yang kita harapkan itu kan lembaga resmi negara, lembaga resmi pemerintah itu kan memberikan informasi yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat. Tentunya ketika bicara tentang situs-situs kuno, situs-situs bersejarah, situs-situs purbakala, ini kan tentunya kan ya dinas purbakala gitu loh. Apalagi dinas purbakala ini tidak merupakan bagian dari pemerintah daerah, itu langsung pusat loh. Ya. Dia memiliki anggaran, ya. Tapi tidak tahu anggarannya cukup atau tidak, besar atau tidak. Karena kalau kita lihat kondisi bangsa ini yang mabuk agama itu seringkali kan anggaran-anggaran yang terkait hal ini kan sangat minim. Sudah anggarannya minim, setelah itu petugasnya tidak kompetisinya nggak jelas gitu loh. Hanya sekedar kadangkala itu yang saya tahu ya sebagai contoh, umpamanya yang kelas bawah saja lah.
seorang jupel gitu aja lah. Nah, karena bapaknya tuh dulu jupel. Pada zaman dulu kan jupel tuh kan nggak digaji, keikhlasan. Ya. Nah setelah itu dalam perkembangannya saat ini jupel kan PNS, banyak yang mau gitu loh. Seringkali kadang-kala anak-anaknya yang jupel lama ini tidak lagi memiliki kompetensi, tidak lagi memiliki kesadaran, ya. Bahkan kadang-kadang dia malah mabuk agama Dayoh, ya. Dia menjadi bahkan semi kadrun, ya. Ini menjadi jupel. Dia tidak menjiwai, tidak menyatu dengan situs tadi, hanya sekedar bekerja gitu loh. Ini kelas bawah saja, ini belum. Nah, ketika naik ke atas ya, taruhlah para ini petugas-petugas di dinas Purbakala tadi. Apalagi kalau saya lihat perekrutan di dinas Purbakala kan sampai saat ini kan tidak begitu transparan loh. Ini bisa jadikan cuman saya petugas di situ ya, setelah itu ada lowongan gitu, ponakan saya atau pokoknya yang ada link lah. Sampai detik ini saya nggak paham kok bagaimana perekrutan di dinas Purbakala itu, ya. Kompetensinya bagaimana. Nah yang kita harapkan itu kan dinas Purbakala yang merupakan petugas yang berwenang. Ini seharusnya benar-benar kompetensinya bagus ya. Sehingga nantinya mereka memberikan informasi itu yang benar-benar akurat gitu loh. Tapi saya lihat di saat ini kan di berbagai situs tuh informasinya nggak akurat. Barangkali petugasnya tidak kompetensinya nggak jelas, bisa jadi peralatannya juga kurang canggih gitu loh. Padahal saat ini di luar ya, terutama di Eropa ini situs-situs Purbakala ini peralatannya canggih-canggih, termasuk bagaimana peralatan tentang membaca ilmu ini maksudnya uji karbon ya. Orang-orang Eropa ya ini menyadari bahwasanya peradaban masa lalu ini merupakan sebuah landasan dasar untuk sebuah kemajuan. Dan mereka diberi biaya yang cukup tinggi gitu loh. Nah kalau saat ini kalau di Indonesia ini saya lihat kan anggaran paling banyak itu kan paling fokusnya kan rata-rata di bidang agama. Dan agamanya agama Dayoh semua. Sementara peradaban leluhur kita anggarannya minim. Mulai dari dari sisi kajiannya, dari sisi penelusuran, eksplornya, ya ini minim aja anggarannya. Terus tenaga ahlinya juga minim gitu. Ini yang kita prihatinkan gitu loh. Sehingga saya jadi teringat ya beberapa waktu yang lalu itu kan saya sama Pangeran Satria Wangsa dari Kedatuan Pecanggih Lombok itu ketemu dengan pihak dari Belanda dan Jerman. Waktu itu kita nego bagaimana supaya peninggalan-peninggalan sejarah yang saat ini ada di Belanda dan Jerman ini bisa kita minta kembali. Waktu itu ada satu pertanyaan dari pihak mereka yang tidak mampu kita jawab. Padahal peninggalan kita di luar itu banyak, di Jerman ada, di Belanda ada, terus di Inggris banyak, di Amerika ada, terus di Skotlandia ada, terus ada lagi kemana lupa saya, dan itu banyak. Nah, waktu itu kita baru ketemu yang dari Jerman sama Belanda. Ada satu pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Kalau sekiranya benda-benda bersejarah tersebut dikembalikan ke Indonesia, mampukah pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia itu merawatnya? Ini tidak bisa kita jawab. Kenapa? Lah pemerintah kita sama bangsa kita masih mabuk agama.
Mereka bangsa ini memandang situs bersejarah itu hanya sekedar tontonan, bukan suatu penjiwaan kalau kita bagian dari leluhur. Dan itu adalah peninggalan leluhur. Mereka lupa kalau di dalam tubuhnya mengalir darah leluhur. Sampai kemarin sempat viral tuh, ketika ada orang bersembahyang di sebuah petilasan, di sebuah candi, yang mabuk agama Dayo, Kadron kan bingung foto-foto. Oh, yang dipaturkan. Iya. Ini kan tata keramanya di mana gitu loh. Ya. Ya, adabnya hilang. Adabnya hilang gitu loh. Mereka asik enjoy foto-foto. Ya. Padahal ada orang sedang bersembahyang di situ. Sehingga pertanyaan itu yang tidak mampu kita jawab gitu loh. Karena benda-benda purbakala tadi supaya terawat ini butuh suhunya harus terukur, kadar airnya harus terukur supaya awet gitu loh. Karena kalau umpamanya tidak terukur suhu istilahnya suhu udara, kadar air kalau tidak terukur itu kan cepat rusak, cepat aus. Ya untung-untungan benda-benda purbakala kita itu kan terbuat dari batu andesit ya, sehingga agak tahan lama ya. Kalau kira-kira dari kertas itu paling ya sudah hancur ya. Ya. Ini yang kompetensi untuk stakeholder di bangsa ini yang berkompeten di bidang tersebut, ini masih bisa dikatakan masih kurang gitu ya berarti ya Romo? Ya, kalau menurut penilaian saya kurang gitu loh. Berarti harusnya nih itu loh aspek the right man on the right place harus ada harusnya mulai dari rekrutmen awal. Iya, dari rekrutmen awal itu harus diuji psikologinya. Orang ini benar-benar menjiwai ataukah hanya sekedar cari duit, cari pekerjaan gitu loh. Sehingga saya lihat banyak sekali oknum-oknum mereka ya. Ini memandang rendah situs-situs yang mereka rawat. Bukan sebuah penjiwaan gitu loh. Dia hanya berpikir, aku nangkene kerja kok golek duit toh. Tidak merasa bagian. Dia tidak merasa kalau darah leluhur itu mengalir dalam tubuhnya gitu loh. Ya. Penjiwaan itu yang tidak ada. Akhirnya kompetensi, keahlian, skill dari petugas kurang. Dari pemerintah pun anggaran kurang lah. Ya. Tapi kalau umpamanya dasarnya adalah penjiwaan tadi, tentunya terus didukung oleh dana. Tentu orang-orang tadi yang memiliki penjiwaan tadi kan bisa diberi pendidikan, disekolahke. Mereka bisa dikirim ke Jerman, ke Belanda, ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika. Dibiayai negara. Yang penting ada penjiwaan tadi. Ya, mabuknya itu harus dinolkan dulu. Ya, mabuk agamanya harus dinolkan dulu, kata Mas Doni. Ini yang jadi permasalahan di situ. Nah, sebenarnya mereka itu yang kita inginkan menjadi lembaga yang istilahnya yang kapabel, yang profesional, yang bisa kita jadikan rujukan gitu loh. Tetapi kenyataannya kan tidak bisa. Mereka malah menyesatkan. Mereka menulis di situs-situs kuno ini peninggalan masa Hindu-Buddha. Ini kan malah menyesatkan. Wong kata Hindu saja baru muncul tahun 1959 di Indonesia. Ya, akhirnya dungunya berjilid-jilid. Dungunya berjilid-jilid. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Dan mereka mulai mengkaburkan tentang ajaran Siwa Buddha yang sebenarnya. Ajaran Siwa Buddha itu ajaran Ibu Pertiwi Bopangkoso. Yang sampai detik ini sebenarnya masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kenapa orang Jawa membuat bubur sengkolo, tes abang saka biang, tes putih saka bopo. Ini Linggayoni. Ya. Di situs Ngamunggo kemarin juga ada Linggayoni di situ. Ya. Linggayoni, lumpang alu. Ini simbol kehidupan.
Dan leluhur kita bukan sekedar asal-asalan untuk misalnya memproses menjadi beras itu kenapa kok harus lumpang dan alu? Kok harus pakai lesung gitu loh? Tentunya kan ini kan ada sebuah argumentasi landasan yang kuat gitu. Sementara di sama-sama negara penghasil beras ya, seperti di Jepang ya, di Korea, Vietnam ya. Kalau Korea ya ada beras tapi tidak sebanyak di Jepang sama Vietnam. Di sana tidak begitu mengenal Linggayoni loh, walaupun sama-sama penghasil beras. Nah, Linggayoni itu cuma ada di Nusantara, seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, Vietnam ya, karena Vietnam itu dalam catatan sejarah pernah menjadi bagian dari Majapahit. Bahkan orang-orang Vietnam itu mencatat Vietnam itu 2 kali diselamatkan oleh orang Jawa dari serangan Mongol, ya, dari serangan Kubilai Khan. Sehingga orang-orang Vietnam tuh banyak terima kasih itu ke Indonesia. Bahkan orang Vietnam tuh yang belajar tentang silat ya, ke Indonesia. Silat itu asli Jawa, asli Indonesia, asli Nusantara ya. Sehingga kemarin waktu ini SEA Games kalau nggak salah ya, di Palembang. Waktu itu kan secara prestasi kita bangga karena waktu itu kita juara umum SEA Games. Tapi ketika bicara tentang culture, budaya, jati diri bangsa, kita prihatin karena waktu itu cabang olahraga silat kita kalah telak dengan Vietnam. Sementara Indonesia waktu itu cuma juara 2 kalau nggak salah. Sementara Vietnam itu belajar silat dari Indonesia. Dulu banyak guru-guru silat kita yang dikirim ke sana. Nah, ini Mas Hadi udah mau pegang mic, ada yang mau disampaikan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Ini seumpama ini ada pemirsa yang mau menganut ajaran Siwa Buddha. Yeah. Nah, itu syaratnya apa? Yeah. Kan kalau seumpamanya kalau di agama lain seperti ada suruh hafalkan ini, ada yang suruh mandi atau gimana? Yeah. Kalau di ajaran Siwa Buddha itu gimana? Iya, yeah. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton ada ditanyakan? Enggak, Mas Doni ada tambahan? Campur. Iya. Yeah. Bagaimana syarat kita kalau memeluk ajaran Siwa Buddha, bukan agama Siwa Buddha ya? Yeah. Kalau agama lain kan mereka rata-rata itu kan way of life, pandangan hidup, sehingga syaratnya ada yang harus bersumpah, bersaksi, yang akhirnya menjadi perdebatan, bersaksi tapi nggak ada yang disaksikan. Terus harus ada yang dimandikan, yang dari Israel ya, dimandikan ya. Kalau ajaran Siwa Buddha apa syaratnya ya? Ajaran Siwa Buddha ini memang kalau menurut saya bukan agama gitu, tapi gama. Sehingga kita pernah membuat video Gama Budi Siwa Buddha. Ya. Gama itu aturan. Gama itu aturan. Gama itu bahasa Jawa kuno artinya aturan. Kalau agama tidak beraturan. Itu tidak. Gama itu aturan, gama itu adab. Kalau agama berarti tidak beradab. Sehingga jangan heran kalau saat ini orang-orang beragama malah menyebut nama Tuhannya tapi merusak tempat orang lain, membunuh. Ya memang beragama itu tidak beradab gitu artinya kalau dalam sastra Jawa. Nah, bagaimana syaratnya? Ya nggak ada syarat apa-apa, wong itu lifestyle. Ajaran Siwa Buddha atau Gama Budi Siwa Buddha ini kan kesadaran, ini kan lifestyle. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang. Berbeda ajaran Dayo yang bersifat way of life. Kamu harus kalau mau masuk agama ini kamu harus bersumpah, bersaksi. Kamu harus dimandikan. Berarti kan ada perintah di situ.
kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh ini, ada larangan. Kamu kalau melakukan ini nanti kamu dapat pahala, kalau lakukan ini nanti dosa. Ada iming-iming dan amang-amang. Walaupun lucunya ini kan banyak sales ajaran dai itu yang menipu. Kamu kalau melakukan ini nanti dapat pahala, padahal di dalam kitab suci mereka tidak ada kata pahala. Kamu kalau lakukan ini nanti dapat dosa, masuk neraka. Padahal di kitab suci mereka tidak ada kata dosa, tidak ada kata neraka. Wong pahala, dosa, neraka itu bahasa Jawa kuno. Ini kan jadi seperti kita selama ini ya, mamanya dalam waktu-waktu tertentu kita membuat selamatan jeneng abang. Loh, itu kan kita sudah merupakan dan itu kan kesadaran, nggak ada yang merintah, nggak ada iming-iming. Oh, kalau kamu nanti membuat bubur sengkolo jeneng abang, kamu akan dapat mobil Alphard, nggak ada. Kalau kamu tidak buat itu nanti kamu akan dicambuk, dipukuli. Tidak ada kesadaran. Apakah yang penganut ajaran Siwa Buddha tadi ciri-cirinya kan gaya hidup, Romo ya? Lifestyle, gaya hidup. Apakah dia cara sembahyangnya itu pakai Hong Milaheng, terus salamnya salam rahayu, apa itu? Tidak juga. Karena sebagai contoh mamanya ajaran Siwa Buddha itu kan tidak hanya di Jawa saja, ya. Di Bali itu juga ajaran Siwa Buddha, bukan Hindu. Sehingga di Bali itu kan ya mereka ajaran Siwa Buddha. Kita pernah melakukan penelusuran di sana. Kata Hindu itu baru muncul baru-baru saja, yaitu mulai tahun 1959 tadi. Sehingga ketika orang Bali, orang Batak itu mereka bersembahyang dengan cara mereka, ya. Dan di situ selalu ada unsur tentang Siwa Buddha, tentang Ibu Pertiwi Bapak Angkoso. Banyak unsur Siwa Buddha. Sebagai contoh, mamanya pisang sama apem, ini Siwa Buddha. Apem itu adalah gambaran apem itu gambaran yoni, ya. Pisang itu lingga. Atau kadang-kadang apem ada yang dibuat kerucut, ini juga lingga dari daun nangka. Terus ada yang apem yang bulat. Jadi simbol lingga itu tidak harus pisang, bisa juga apem juga, tapi apem yang dibuat kerucut, contong. Terus candi ada yang bermotifkan bulat, karena menggambarkan Buddha, Ibu Pertiwi. Ada yang membentuk lancip, itu lingga. Bung Karno membuat Tugu Monas, ini adalah simbol Linggayoni. Sehingga Tugu Monas menjulang tinggi, di atasnya ada emas gitu. Terus di bawahnya itu ada dasarnya, itu kan Linggayoni. Ya. Dan ini lifestyle, gaya hidup gitu loh. Sehingga apa yang dirangkum oleh Bung Karno, ya, tertulis di Pancasila maupun di Undang-Undang Dasar 45, itu dulu itu yang namanya agama tidak ada di kolom kependudukan kita. Di data kependudukan kita tidak ada kolom agama. Karena seharusnya agama itu adalah kesadaran, lifestyle, gaya hidup, bukan way of life. Karena kalau way of life akhirnya bisa menjadi alat untuk menjajah dan memperbodoh. Kalau istilah Mas Doni tadi, dungu double tadi gitu loh. Dungu kuadrat gitu loh. Akhirnya bangsa ini semakin terpuruk. Dulu itu orang-orang Jawa itu sudah dewasa di dalam ketuhanan.
orang Jawa yang sudah dewasa dalam ketuhanan sehingga tidak perlu berebut Tuhan. Kita digiring untuk menjadi terdowngrade. Kita rebutan Tuhan, rebutan kebenaran ya. Wong Jawa kan tidak boleh rebut benar. Bangsa ini terus terpuruk terus. Bangsa ini dibuat seperti Eropa pada masa kegelapan sebelum revolusi Renaissance. Kalau saya lihat para misionaris tadi, orang-orang sales-sales ajaran Dayo tadi kan dibiayai memang oleh kapitalis. Yang saya maksud misionaris bukan salah satu agama lah ya semua agama itu misionaris gitu loh. Dibiayai oleh kapitalis. Karena rata-rata orang-orang misionaris, orang-orang agamis itu kan orang-orang yang mohon maaf tidak mau bekerja keras. Dia cuma duduk manis sambil melafatkan kitab suci, tapi ingin hidup enak. Ingin hidup enak, mobilnya bagus, istrinya cantik, dan istrinya banyak lagi. Untuk membiayai itu dari mana? Kapitalis yang biayai. Kapitalis punya keuntungan apa? Kalau bangsa tadi mabuk agama, kapitalis begitu mudah untuk mengeruk SDA dan menguasai SDM-nya. Ya, Mas Joni, apa yang disampaikan? Monggo. Oke. Kalau saya menangkap apa yang disampaikan Mas Hadi, iya. Apakah orang yang memeluk Siwa Buddha tadi? Iya. Siwa Buddha tata caranya harus dengan Hong Wilaheng atau dengan salam Rahayu. Nah, hal semacam ini kan sebenarnya Hong Wilaheng itu kan bagaimana kita resonate ya dengan vibrasi makro tadi lah, ini kayak itu. Terus kalau salam Rahayu itu kan gimana ya istilahnya, orang terdahulu itu sudah membuat istilah hanya satu kata yang bisa menjabarkan ada beberapa kata kan seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya nanti mohon diluruskan ya, misalnya salah ya Romo ya. Siwa Buddha tidak hanya karena kata-kata atau statement yang harus kata-katanya harus seperti ini, bukan seperti itu kalau menurut saya. Tapi gini, tadi kan Romo Trimo juga menceritakan ada aspek Linggayoni sudah di breakdown dalam beberapa contoh ya, misalnya kayak apem dengan bentuk yang condong tadi dengan daun nangka, atau bisa juga ini buah pinang sama sirih. Itu juga Linggayoni. Dan saya lihat selama saya keliling Nusantara, ini hampir semua daerah itu memakai sirih sama pinang, buah pinang. Buah pinang itu adalah simbol lingga, sirih itu yoni. Saya lanjutkan. Monggo. Nah, terus kemudian seperti halnya barusan ya, buah pinang sama sirih. Ada pisang dan apem. Terus kemudian di sana juga ada jenang ya, yang merah putih. Terus kemudian di sana juga ada bunga, bunga dengan formasi ya seperti itu, misalnya kayak kembang telon misalnya. Merah putih, mawar merah, melati putih, itu juga Linggayoni. Terus kemudian di situ kita juga menggunakan membakar dupa atau kemenyan. Nah, semua itu sebenarnya adalah representatif bagaimana kita juga istilahnya sebenarnya sudah bersiwa Buddha itu. Sudah bersiwa Buddha. Cuma bagaimana kita melakukan semua itu, apakah ini keterpaksaan atau bukan? Nah, jadi di situ indikatornya lebih ke kita sadar kita punya kapan waktunya saya harus membakar dupa, kapan waktunya harus membuat jenang tadi misalnya nih ya, atau sajen lah misalnya kayak gitu ya. Nah, kerenteknya ini kan munculnya bukan
besok di hari misalnya hari Senin jam ini harus bikin ini, bukan seperti itu. Tapi kerenteknya yang muncul itu seperti apa, saya kapan harus membakar dupa dan lain sebagainya, lebih ke kesadaran itu Kak, kalau menurut saya. Makaten. Terima kasih Mas Doni. Jadi yang ditambahkan Mas Doni itu memang benar seperti itu. Jadi Gomo Buddhi Siwa Buddha itu adalah kesadaran. Dan siapa yang sudah menganut Gomo Buddhi Siwa Buddha itu banyak sebenarnya saat ini. Saya menyebutnya ini mayoritas diam, ya, silent majority saya menyebutnya kan. Ini kan tinggal tunggu waktu sebenarnya. Nanti tunggu waktu kapan. Tapi sudah banyak saat ini. Bahkan kalau saya lihat itu, kalau umpamanya dilihat itu populasinya lebih besar. Silent majority ini lebih besar ketimbang orang-orang yang agamis. Ya, sehingga ketika pemilu kemarin kan partai agamis kan cuma dapat 26%. Karena yang mayoritas itu silent majority. Ya. Siapa saja yang sudah bersiwa Buddha banyak. Saya keliling Indonesia itu bahkan sampai luar negeri, Thailand, Kamboja, semuanya bersiwa Buddha. Tanpa entah itu mereka sadar atau tidak gitu loh. Kalau leluhur kita menyimpulkan dengan menyebut Hong, menyebut Tuhan itu Hong. Hong itu kan sebenarnya bukan nama Tuhan, tetapi sebuah sebutan sama atau aran. Antara aran dan nama itu kan beda. Ya. Orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Ya. Hong sudah kita jelaskan ya. Hong itu dari aksara Ho dan Mo. Dan ternyata bagi orang yang mau menyadari, Hong itu adalah sebuah resonansi, vibrasi getaran yang luar biasa. Coba kita semua termasuk para pemirsa, sebutkan nama Tuhan dari agama yang banyak itu. Mana yang mampu membentuk resonansi vibrasi energi? Termasuk ajaran Dayo yang ada di Indonesia dalam menyebut Tuhan. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu, nanti dianggapnya pelecehan nanti. Silakan para pemirsa renungkan, setelah itu dipraktekkan. Nyebut nama Tuhan A, nyebut nama Tuhan O, nyebut nama Tuhan H, nyebut nama Tuhan B, nyebut nama Tuhan K. Ya, coba renungkan, coba praktekkan. Mana nama Tuhan yang mampu membentuk resonansi, memunculkan resonansi, vibrasi energi? Mana coba? Terus sekarang coba Anda praktekkan menyebut Hong. Apalagi seperti itu, kita sebut Hong, ini aja udah muncul resonansi vibrasi energi toh. Apalagi disebutkan dengan benar. Luar biasa loh leluhur kita itu. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ajaran Siwa Buddha bukan merupakan akulturasi agama Hindu dan Buddha dari India. Dan ajaran-ajaran leluhur kita dulu Nusantara ini bukan Hindu Buddha dari India. Jangan sesatkan bangsa ini. Mudah-mudahan pemerintah yang terkait, lembaga yang terkait mendengarkan ini. Termasuk kemarin kita dari Yayasan Rakyat Parasoso mengirimkan proposal mau mengadakan seminar menelisik ajaran leluhur Siwa Buddha. Mudah-mudahan di ACC. Sehingga kita nanti bisa mencoba melakukan penelusuran dan mudah-mudahan kita nanti mampu memunculkan tokoh-tokoh yang benar-benar mengerti tentang Siwa Buddha. Ya. Karena saat ini kan banyak yang nggak paham tentang Siwa Buddha. Ya. Padahal Siwa Buddha sampai detik ini masih hidup di masyarakat kita. Dalam bentuk berbagai ragamnya Siwa Buddha. Ya. Dan ajaran leluhur kita juga bukan agama Kapitayan.
Kapitayan itu kepercayaan. Bukan agama kapitayan, bukan. Ya, kapitayan leluhur Nusantara adalah Gomo Buddhi Siwa Buddha. Nah, kalau kalimatnya seperti itu benar. Kapitayan leluhur Nusantara adalah Gomo Buddhi Siwa Buddha. Kalimat seperti itu benar. Tapi kalau kalimatnya agama leluhur Nusantara adalah agama kapitayan, nah ini salah. Mudah-mudahan ya kalau nggak salah kurang benar gitulah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi membawa pencerahan pada kita semua. Ini kalau dilanjutkan masih panjang ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali nanti ada session lain, ya. Mampu memberikan pencerahan, penyadaran pada bangsa ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.